Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Sebagai negara agraris, hingga kini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Salah satunya menguntungkan hidup dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian di Sumatera Barat, salah satunya Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu daerah yang berada pada dataran tinggi yang memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Ini disebabkan letak geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada pada dataran tinggi memiliki kandungan tanah yang menunjang kebutuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Irmi. Saya adalah owner dari usaha budidaya Rani Lele. Usaha budidaya Rani Lele saya lakukan sejak September 2019. Usaha ini diawali dengan kolam indukan berukuran 1x2 meter. Lalu bertambah dengan 2 kolam terpal berukuran 4x5 meter. Lalu bertambah lagi 1 kolam anakan berukuran 2x3 meter. Seiring dengan berkembangnya usaha, bertambah lagi 2 buah kolam tanah berukuran 6x9 meter dan 7x10 meter. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang banyak diminati. Selain mengandung nutrisi tinggi yang baik untuk dikonsumsi, lele juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Cara budidaya ikan lele bagi pemula pun tidaklah rumit, karena benih lele mudah didapat dan mudah perawatannya, asalkan tekun dan serius saat melakukannya. Apa hal perlu disiapkan saat membudidayakan ikan lele? Seperti dana yang cukup, pemilihan lokasi yang strategis, kesiapan sumber daya manusia, dan pertimbangan dampak lingkungannya. Banyak orang yang mengeluh dengan limbah lele, mulai dari bau yang tidak sedap, warna yang keruh, hingga berpotensi sebagai sarang nyamuk. Untuk itu, diperlukan pertukaran air lele dengan jumlah separuh dari volume air kolam yang bertujuan membuang sisa kotoran. Pada awalnya, limbah lele kolam budidaya dibiarkan terbuang ke aliran irigasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun ternyata limbah lele jika dikomersilkan akan punya nilai tambah di luar dari hasil budidaya. Selain tambahan pendapatan bagi pembudidaya, juga dapat menjadi salah satu alternatif pupuk organik dengan harga terjangkau. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa limbah cair lele mengandung bahan organik dan unsur hara yang dapat dijadikan pupuk organik cair. Dari hasil studi Adriani dan kawan-kawan tentang studi potensi hara makro air limbah budidaya lele sebagai bahan baku pupuk organik, menyatakan bahwa kandungan nitrogen, fosfor, kalium dan pH limbah lele memenuhi persyaratan pupuk organik cair berdasarkan Permentan nomor 70 tahun 2011. Limbah lele budidaya Rani sebagai pupuk organik cair tidak memerlukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pakan lele di budidaya Rani telah dilengkapi dengan probiotik, di mana di dalamnya telah terdapat mikroorganisme baik yang bisa membantu pencernaan lele, sehingga kotoran yang dikeluarkan oleh lele tidak mengandung kadar amoniak yang tinggi. Limbah lele tidak berbau amis dan sangat kaya akan bahan organik. Dari analisis data perbandingan biaya pemakaian pupuk pada tanaman cabai keriting, didapatkan bahwa pemakaian limbah lele sebagai pupuk organik cair bisa menekan biaya produksi sebesar Rp9.300.000 dibandingkan dengan memakai pupuk kandang. Hal itu disebabkan karena limbah lele yang murah, yaitu hanya Rp10.000 per tong plastik isi 40 liter.
Pemakaiannya pun cukup mudah dengan cara disiram. Yuk pindah ke pupuk organik cair limbah lele.